Mazmur 91 mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sungguh satu luar biasa, tidak ada tempat yang lebih baik selain berada di dalam naungan Tuhan. Come on, let's worship Him. Silakan duduk saudara. Come on, we sing tempat perlindunganmu. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, dan kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Dan inilah hatiku melekat padamu, dan kau yang sertaiku dan melindungiku. Come on, we sing. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Kau yang meluputkan ku dalam kesesakan, Membentengiku karena, come on, sama-sama katakan, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku, kau yang sertaiku dan melindungiku. Kedahsyatan malam, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu. Kau yang sertai aku, sertaiku dan melindungiku. Setiap tangan terangkat katakan, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kemau dengan penuh iman. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Oh, inilah hatiku, inilah hatiku.
padamu, melekat padamu. Kau yang sertai, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Oh Tuhan, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Oh, Kau yang setia Tuhan, Kau bentengi kami, Kau berjalan di depanku, Kau tak pernah tinggalkanku. Oh Tuhan, terima kasih dan anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Sama-sama bangkit berdiri, katakan anugerah-Mu cukup bagiku. Kasih Yesus, anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Come on, we sing, oh anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih. Come on, dengan iman dan keyakinan katakan anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu cukup. Jadikan ini rema di dalam hidup kita. Oh Tuhan, Engkau lebih dari cukup. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus. Come on JCC, berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Anugerahnya cukup, anugerahnya tiada habis dalam hidup kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat JCC Cijantung. Hari ini saya tanggal 27 menemani saudara dalam ibadah JCC Cijantung. Minggu lalu kita belajar tentang 2 kali favor yang dimultiplikasi. Hari ini kita meneruskan tentang favor. Kenapa kita perlu banyak berdoa supaya kita mendapatkan favor di era-era seperti ini, di masa-masa seperti ini. Nah yang pertama adalah pada pagi ini, langsung saja poin yang pertama adalah favor itu bisa ditemukan dan bisa didapatkan dari Tuhan. Ada ayatnya, kita melihat bagaimana Yusuf menemukan favor di saat dia menjadi budak. Kita menemukan Esther menemukan favor di mata Boas. Tetapi ternyata favor itu bisa didapatkan, obtain dari Tuhan. Yakni kita lihat Amsal 18 ayat 22. Amsal 18 ayat 22 menuliskan, menarik sekali, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Bahasa Inggrisnya ditulis, who's findeth a wife findeth a good thing. Siapa mendapat istri itu mendapatkan hal yang baik. Lalu diteruskan, dan mendapatkan favor dari Tuhan. Jadi kalau di sini kita belajar bahwa favor itu bisa didapat dari Tuhan, diberi seperti satu gift.
favor. Jadi saudara harus minta kepada Tuhan. Dari ayat ini juga kita belajar supaya saudara semua kalau menikah itu adalah hal yang baik dan saudara dapat berkat dari Tuhan. Jadi buat yang jomblo-jomblo pesannya cepat-cepat menikah supaya dapat favor dari Tuhan. Haleluya. Nah, yang pertama tadi kita mendapatkan poin pertama yakni favor itu bisa didapat dari Tuhan. Yang kedua, kembali lagi favor itu bisa bertambah. Dia bukan favornya itu kecil segini lalu selama-lamanya kecil segini, tidak. Favor itu bisa bertambah. Perkenanan Tuhan itu bertambah. 1 Samuel 2 ayat 26 menuliskan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Favor dari Tuhan dan manusia semakin besar. Jadi kita harus belajar bahwa favor itu bisa bertambah, bermultiplikasi dan bisa growth. Favor itu bisa growth. Kita mengingat minggu lalu bahwa kita belajar 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 yang menuliskan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Atau dalam bahasa Inggrisnya grace and peace be multiplied. Jadi grace and peace bisa dikali 2, kali 3, kali 4 dan seterusnya. Lalu kita belajar lagi minggu lalu bahwa Mazmur 115 ayat 14 bahwa kiranya Tuhan memberikan pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Jadi artinya favor itu bisa bertumbuh, bisa dilipat kali gandakan seperti 5 roti 2 ikan. Itu bisa terjadi. Jadi kita harus sering-sering meminta favor daripada Tuhan. Minta Tuhan perbesar favor dari Tuhan, perbesar favor dari manusia. Kita membutuhkan banyak pertolongan orang-orang di sekitar kita juga. Nah Bapak Ibu, saya ingat minggu lalu kita ada rilis sebuah lagu di YouTube dan kita melihat sempat menjadi trending di YouTube. Nah kita melihat karena penyanyi ini ternyata dia suka memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga waktu dia merilis lagu pun teman-temannya pun membantu dia. Jadi favor dari manusia dan favor dari Tuhan itu penting. Caranya bagaimana? Caranya mari kita sering mengulurkan tangan membantu orang-orang di sekitar kita dan minta terus sama Tuhan. Kita sudah bahas ini minggu lalu. Saudara kalau mau lebih dalam, saudara bisa lihat akan khotbah minggu lalu 2 kali favor. Nah yang ketiga sekarang yakni Mazmur 5 ayat 12. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis for thou Lord will bless the righteous, orang yang benar. With favor will thou compass him as with a shield. Jadi dengan favor Tuhan, perkenanan Tuhan itu engkau akan dilindungi seperti perisai. Tetapi kepada siapa? Kepada orang yang righteous atau orang yang benar. Apa artinya orang yang benar? Orang yang benar dalam Alkitab itu artinya orang yang diposisikan menjadi orang yang benar. Apa maksudnya diposisikan menjadi orang yang benar? Apabila engkau ada salah, engkau berbuat dosa, mintalah ampun kepada Tuhan Yesus dan jangan ulangi lagi. Setelah itu Tuhan akan membenarkan posisimu sebagai orang yang benar. Ingat, jangan ulangi lagi. Nah, apabila engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan, favor itu mulai mengikuti engkau. Sebab engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan, dan engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. 3 poin, sekarang poin yang keempat, setelah itu kita selesai. Saya berharap saudara dapat sesuatu daripada firman Tuhan pada hari ini. Yang keempat, kita mengenal perkataan dunia yang berkata, favor goes to the bold, atau favor pada tempat-tempat orang-orang yang pemberani. Tetapi dalam Alkitab, waktu tadi pagi saya membaca, ternyata favor bukan goes to the bold menurut Alkitab. Favors go to the low, pada tempat yang rendah. Mari kita lihat persamaan dari beberapa kisah ini.
Yusuf itu anak yang paling kecil. Kisah Yusuf, anak yang paling kecil, tetapi dia paling disayang oleh papanya. Sehingga dia mendapatkan jubah yang bagus. Lalu karena dia disayang oleh papanya, satu hari dia bermimpi, dia melihat kepada saudara-saudaranya, dia bermimpi, dia berkata, nanti kelak kalian semua akan menyembah kepadaku. Lalu dia bermimpi yang kedua, dia nanti ibu dan bapakku juga sujud menyembah kepadaku. Perhatikan, Yusuf mulai high, mulai naik. Waktu dia mulai naik, Tuhan bawa dia turun ke sumur. Nah, saya mau saudara mengerti ini. Favor goes to the low. Dia jatuh ke sumur, dijual sebagai budak. Lalu dia dijual sebagai budak, kerja pada Potifar. Sampai pada Potifar dia mulai naik lagi menjadi orang nomor 1 Potifar. Dan yang terjadi adalah dia dibuang lagi, masuk ke dalam penjara. Begini, kayak bola tenis begini, bolak-balik begitu. Tetapi rupanya favor itu ada di tempat rendah. Favor Tuhan itu turun ke tempat yang paling bawah. Nah, saya lihat bagaimana Ruth di tempat yang rendah, justru dia menemukan favor Tuhan itu. Boas memandang kepada Ruth justru pada tempat-tempat yang rendah. Dalam perjanjian baru, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus berkata begini, Tuhan itu di mana engkau menemukan Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu lihat orang lapar, punya uang, itu rendah kan? Di strata ekonomi nggak punya uang, rendah. Orang telanjang nggak punya baju, bisa rendah. Apabila kamu lihat orang kedinginan masa nggak punya rumah, rendah kan? Rendah. Atau di dalam penjara, orang buangan, rendah. Tapi Tuhan Yesus berkata, waktu kamu berbuat kepada mereka, you're doing it to me. Engkau melakukannya untuk aku. Jadi Tuhan ada di tempat rendah. Tuhan ada di tempat rendah. Jadi firman hari ini buat saudara, kalau saudara ada di tempat rendah, halo, Tuhan ada di situ. Kalau engkau ada di tempat yang berkata, aku istiarap pak, diinjek-injek, di situ Tuhan ada. Justru di dalam in the lowest pit, disitulah Tuhan hadir. Saya lihat Benyamin, waktu Yusuf ketemu akan adiknya lagi namanya Benyamin di istana Firaun, lucu. Yang paling kecil, anak ke-12, waktu dijamu semuanya dari 11 kakak-kakak, Alkitab memberikan satu jejak akan favor itu. Makanannya Benyamin 5 kali lipat lebih banyak daripada yang koneksinya, karena Benyamin ada di tempat paling rendah. Siapa yang ada di tempat paling rendah, situ favors Tuhan ada. Lalu kita lihat kitab Yesaya. Sebab jauhnya rancanganmu daripada rancanganku, seperti tingginya langit dari atas bumi. Tetapi waktu dia mengalirkan turun, seperti salju yang turun ke bawah. Perhatikan kata ke bawah. Dia ke bawah, dia terus sampai kepada sungai yang terendah. Lalu aliran favor itu, waktu engkau rendah di pinggir-pinggirmu itu, mulai berbuah dan mulai berbunga dari tempat yang paling rendah itu. Jadi favor goes to the low. Jadi bagaimana caranya supaya dapat lebih banyak favor? Lutut, pakai lutut kita paling rendah, lutut kita buat berdoa. Di situ ada banyak favor Tuhan. Ini saya bawa contoh. Kalau kita lihat ini seperti kita, ya. Favor Tuhan itu sebanyak ini. Kalau kita ada di atas terus, kita mau kekuatan kita ini jatuh kemana? Jatuh ke bawah. Nggak bisa. Jadi favor goes to the low. Saudara harus tempatkan posisimu di bawah. Favor goes to the low. Baru bisa keisi.
Selama engkau terus mengada di atas, sorry, hukum favor tidak seperti itu. Rendah hati ke bawah dan Tuhan di atas. Favor akan menemukan Anda. Hari ini apabila saudara diberkati Tuhan dan saudara mau menerima banyak favor dari Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan saya berdoa buat saudara. Bapa, hari ini hamba berdoa kepada setiap tangan yang terangkat, yang melihat akan ibadah online daripada JCC Cijantung. Saat ini mereka mengangkat tangan dan mereka merendahkan hati, mereka merendahkan hidup mereka di hadapan-Mu. Dan hamba lepaskan favor goes to the low, kepada orang yang rendah hati. Dan biarlah favor itu mengalir bagi keluarga mereka ya Tuhan. Dan mereka menemukan favor Tuhan. Engkau multiplikasikan, Engkau tambahkan, Engkau increase favor dalam hidup mereka. Secara kesehatan, secara keuangan, secara pertemanan, semuanya Engkau lipat kali gandakan. Hamba lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hatiku, memujimu, itulah yang ku rindu. Yesus selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima
kasih.